wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Di sini saya ingin mempresentasikan modul ajar saya, yaitu untuk kelas 4. Kalau dalam Bulu Merdeka itu fase B. Sedangkan bab 4 tentang menyambut usia balik. Sedangkan pembahasan saya pada sore hari ini yaitu tentang subbab yang pertama, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Karena sebenarnya kalau melihat dari TP atau tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yang kedua tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, dan yang terakhir kewajiban seseorang yang sudah masuk usia balik. Untuk kali ini saya membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sedangkan kompetensi awal yaitu peserta didik mampu memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasila. Peserta didik menjadi pribadi yang beriman kepada Allah dan berakhlak mulia, pemahaman agama, dan kepercayaan mengenal unsur-unsur utama dalam agama dan budaya, kitab suci serta simbol hari-hari besar dan hal yang suci, agama dan sejarah, dan orang-orang suci yang menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan untuk sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama laptop, yang kedua sound speaker, yang selanjutnya stick atau tongkat kecil, dan yang terakhir worksheet yaitu lembar kerja. Sedangkan target yang saya ingin capai untuk peserta didik yaitu peserta didik umum atau reguler. Jadi dalam kelas saya tidak ada peserta didik yang ABK atau berkebutuhan khusus. Sedangkan model pembelajaran yaitu model pembelajaran tatap muka. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu metode talking stick. Apa itu metode talking stick? Metode talking stick menurut Carol Logus adalah pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat, di mana siswa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah siswa mempelajari materi pokok. Sedangkan yang kedua yaitu metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Menurut Shah, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Sedangkan metode yang terakhir yaitu metode artikulasi. Apa itu metode artikulasi? Metode artikulasi adalah metode pembelajaran yang menekankan pada konsep siswa aktif. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berpasangan, satu siswa bertugas mewawancarai siswa lain mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dilakukan bergantian. Itu mengenai metode pembelajaran yang kami lakukan. Kemudian komponen inti dalam tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Kemudian kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan artian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih secara benar dan lengkap dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian pemahaman bermakna. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik yang akan saya sampaikan pada hari ini atau sore ini. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Sedangkan sebelum mengawali, kami sebagai guru memberikan pernyataan pemantik untuk siswa-siswa kami. Ada 3 pertanyaan yang kami ajukan pada siswa. Yang pertama, apakah anak kelas 4 ada yang sudah balik? Yang kedua, sebutkan salah satu ciri-ciri tanda balik. Yang ketiga, apa perbedaan tanda balik bagi orang laki-laki dan perempuan? Nah, dalam pembelajaran ini di kurikulum Merdeka
itu bukan 4 jam lagi, karena 1 jam masuk di proyek atau P5, jadi 3 kali 30 menit jadi 105 menit. Yang pertama saya bagi untuk yang 10 menit pertama, yaitu kegiatan pendahuluan, yaitu kita awali dengan doa, mengabsen siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, yang keenam, berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan inti. Dalam kegiatan ini terdapat atau durasi waktu 85 menit. Yang pertama, kita bisa flashback ke saran prasarana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, guru menyiapkan sebuah tongkat dalam satu kelas. Selanjutnya, maaf Pak, ini nomornya error. Yang kedua, peserta didik diminta membaca kisah tentang mimpi basah. Selanjutnya, setelah selesai membaca kisah tentang mimpi basah dan memahaminya, peserta didik menutup bukunya. Halo? Tes? Pak? Halo? Ya terus ya. Masih kedengaran Pak. Iya, saya kira sinyal saya putus. Ya. Selanjutnya, guru memberikan kepada peserta didik secara acak dan bergiliran. Jadi tongkat yang ada tadi kita berikan kepada peserta didik secara bergiliran. Setelah itu guru memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan kisah yang telah dikuasainya. Peserta didik yang memegang tongkat atau kayu harus menjawab atau menjelaskan, demikian seterusnya, hingga sebagian besar peserta didik mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan atau menceritakan kisah. Nah, ini metode yang tadi. Kemudian selanjutnya peserta didik menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya, pada rubrik aktivitasku, peserta didik membuat kesimpulan tentang mimpi basah. Nah, seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya tadi materi tentang ilmu fikih, menurut ilmu fikih yang pertama mimpi basah, yang kedua materi yang tentang haid. Nah, pada materi haid kegiatan pembelajaran hampir sama serupa dengan kegiatan pembelajaran pada mimpi basah. Guru diharapkan dapat berinovasi agar pelajaran tidak membosankan, misalnya dengan ice breaking sambil bernyanyi supaya tidak membosankan, ya seperti ini ice breaking ini, ya blog, kemudian yang menghibur atau iringan instrumen lagu pada metode talking stick. Nah, jadi metode yang awal tadi menggunakan metode talking stick. Yang sudah saya jelaskan pengertian tadi dalam memahami yang pertama tadi tadi tentang yang laki-laki itu, kemudian yang haid. Selanjutnya mimpi basah dan haid. Kemudian setelah melakukan kegiatan aktivitas kelompok, peserta didik mempelajari materi tanda yang ketiga. Nah, ini menurut ilmu fikih yang ketiga, yaitu usia balik, yakni berumur 15 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. Pada materi tata cara mandi wajib, guru dengan metode demonstrasi. Nah, jadi yang metode yang kedua menggunakan demonstrasi. Jadi guru bisa mempraktekkan bagaimana cara bagaimana seseorang apabila setelah haid atau setelah junub tadi, ya, guru bisa mempraktekkan secara demonstrasi, mempraktekkan tata cara mandi sesuai urutan di buku siswa. Kemudian peserta didik mempraktekkan tata cara mandi wajib bagi yang berhadas besar. Jadi setelah guru mencontohkan, peserta didik juga mengikutinya. Kemudian peserta didik membaca larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Apa yang dilarang? Nah, itu sudah nanti dijelaskan di buku. Kemudian yang terakhir yaitu dengan metode artikulasi. Peserta didik menyebutkan
hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas besar. Jadi dalam pembahasan hadas besar, larangan yang untuk hadas besar menggunakan metode artikulasi. Selanjutnya peserta didik menerima informasi berkaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil atau jumlah kelompok disesuaikan. Salah satu peserta didik ahli dalam kelompok diberi materi untuk dihafal. Kemudian salah satu peserta didik menyampaikan dari kelompok itu ditugaskan untuk menyampaikan materi yang baru dikuasainya kepada pasangan di sampingnya atau penerima sambil membuat catatan-catatan kecil. Kemudian berganti peran secara bergiliran. Semua peserta dalam kelompok mendapatkan materi. Itu juga kelompok lain. Jadi ketika berprestasi harus menggunakan mic supaya keras sesuai dengan yang ada di sarana prasarana yang saya sampaikan tadi. Secara bergiliran atau diacak, peserta didik menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman kelompoknya hingga sebagian besar peserta didik menyampaikan hasil wawancaranya. Peserta didik menyampaikan kesimpulan. Peserta didik mendapat penguatan materi dan kesimpulan kompetensi yang dicapai. Dan guru bersama peserta didik menyegarkan suasana belajar dengan tepuk pada rubrik ayo tepuk atau tepuk yang lainnya supaya suasana tidak tegang lagi. Guru dapat modifikasi dan mengimprovisasi kegiatan ini supaya peserta didik semakin senang dan semangat belajar. Kemudian kegiatan penutup waktunya 10 menit. Yang pertama, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi disimpulkan apa yang didapatkan, apa yang dijelaskan pada pembelajaran hari ini. Kemudian merefleksikan pencapaian siswa, formatis assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Selanjutnya, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kan itu tanda-tanda balik menurut ilmu gila-gila itu guru bisa menyampaikan belum penutup. Kemudian guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan doa. Kemudian asesmen penilaian. Untuk asesmen penilaian rubrik aktivitas U dalam mengukur ketercapaian kompetensi menyimpulkan pengertian mimpi bahasa dan head. Kemudian yang B, rubrik aktivitas kelompok dalam mengukur kompetensi peserta didik dalam menyebutkan tanda usia balik. Nah, ini ada bunyi jawabannya mengenai mimpi bahasa dan head yang ada di aktivitas yang di atas. Kemudian ini mengenai penilaian hasil kerja individu. Nah, di sini ada nama siswa, aspek penilaian, ketetapan jawaban, bahasa, jumlah nilai. Kemudian pedoman skor. Nah, untuk skor, untuk 1, kalau skor 1 berarti nilainya kurang. Untuk 2 cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Ini. Kemudian catatan, rubrik penilaian bisa menggunakan format lain yang sesuai dengan kondisi siswa. Pada rubrik aktivitas kelompok, peserta didik mencari informasi tentang pengalaman kakak, tetangga, teman, atau siapa saja bermimpi bahasa kegiatan wawancara sesuai petunjuk di buku siswa. Nah, jadi untuk kelompok ini sudah ada di LKPD. Nah, ini saya lanjut ke LKPD. Nah, ini LKPD. Jadi dalam LKPD saya buat kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk laki-laki saya beri tugas, saya kasih kertas sesuai dari apa tadi Sarpas. Nah, di situ ada lembar untuk menjawab. Nah, saya berikan ke kelompok tersebut. Nah, saya berikan contoh pertanyaan untuk yang laki-laki, kelompok yang laki-laki menanyakan ke kakaknya, mungkin tetangganya atau orang tuanya. Yang laki-laki contoh soalnya, pernahkah kakak mengalami mimpi basah di awal usia balik? Yang kedua, berapa usia kakak waktu itu? Dan yang ketiga, coba ceritakan kak. Nah, ini untuk yang laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan hampir sama-sama membuat kelompok. Pertanyaannya tapi mengenai haid. Yang pertama, berapa usia kakak ketika pertama kali haid? Yang kedua, tolong ceritakan pengalaman kakak pertama haid. Dan saya kembali lagi
Nah, ini pedoman skor untuk kelompok yang tadi. Ada wawancara, sumber data, laporan ya sesuai laporan yang tadi, karena mengobservasi akan mengobservasi tetangga, saudara, kakak gitu ya. Untuk skornya ini 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Dan titik penilaian bisa menggunakan format lainnya sesuai dengan kondisi siswa. 2, guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasar nilai tertinggi dalam aspek tentu, misalnya kelompok terbaik, kategori ketertiban, kekompakan, performance atau berdasarkan hasil kerjanya. Pengayaan dan remedial. Pembelajaran pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui pencapaian ketuntasan minimal muatan pembelajaran. Alternatif pembelajaran pengayaan dapat dipilih pada rubrik pengayaan. Kemudian remedial, yang pertama bimbingan belajar perorangan, yang kedua bimbingan belajar berkelompok. Kemudian refleksi guru dan peserta didik. Nah, yang pertama, apakah semua anak memahami materi yang dipelajari? Yang kedua, peserta didik mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik yang mampu, kurang mampu, yang istimewa. Kemudian selanjutnya, hal apa yang menjadi catatan keberhasilan dari pembelajaran kali ini? Yang terakhir, hal apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran kali ini? Nah, ini pedenya tadi, Pak. Nah, ini materi saya buatkan di lampiran. Nah, tentang bahasa, menurut ilmu fikih ada 3. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3. Menurut yang pertama mimpi basah, yang kedua haid, yang ketiga umur 15 tahun. Kemudian kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Kemudian sampun, Pak. Terima kasih. Oke, coba kembali ke atas, Pak, untuk kompetensi awal, Pak. Kompetensi awal. Nah, ini Pak. Coba dibaca itu. Peserta didik mampu memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Jadi kompetensi awalnya itu adalah peserta didik sudah mampu memahami tanda-tanda usia balik ya. Menurut fikih ya. Coba sekarang di tujuan pembelajaran, Pak. Lihat. Ini Pak. Ya, coba dibaca. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Nah, tadi di kompetensi awal kan dia sudah bisa, sudah mampu. Kenapa diajarkan? Dia sudah bisa. Yang ini ya Pak, kompetensi awal ini. Sebenarnya ibaratnya begini, kita mau mengajarkan membaca surat Fatihah, gitu kan? Iya, kepada anak. Terus kita melakukan asesmen awal. Ternyata anak-anak sudah bisa membaca Fatihah. Nah, kalau sudah bisa membaca Fatihah, ngapain kita ajarkan lagi? Jadi asesmen awal itu untuk menentukan apa perlakuan yang signifikan yang bisa kita berikan kepada siswa supaya dia memperoleh pengetahuan, keterampilan maupun sikap dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, kalau dia sudah bisa memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sudah bisa loh, Pak. Ya, mestinya di sini ini belum, tidak, baru kemudian kita berikan perlakuan berupa pembelajaran yang kita susun tujuannya adalah supaya yang tadi tidak itu menjadi positif. Jadi iya mampu ya, terampil ya, mampu mengetahui terampil atau memiliki sikap-sikap tertentu gitu ya. Nah, ini sudah mampu, kenapa dipelajari gitu. Iya Pak ya. Iya Pak. Ya. Terus ke apa evaluasinya Pak, coba dilihat evaluasi. Evaluasi bawah tadi.
Nah ini tadi ini. Ya. Ya, tadi ada baik, sangat baik gitu. Nah, yang mana Pak? Yang kelompok apa yang? Ya ini. Ya, betul. Ya. Sangat baik. Oh, ya tadi ada yang satunya lagi. Oh, yang tugas individu nggih. Ya, coba dilihat. Uh, ini untuk menilai apa ini? Mana Pak? Ini ya. Penilaian proses pembelajaran ini ya. Iya, yang tadi itu loh Pak, yang pakai tongkat itu loh Pak. Ya. Memang ada tujuan pembelajaran yang kemudian dinilai dengan alat evaluasi seperti ini. Artinya ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran, ya. Nah, nanti dipikirkan kembali kalau memang tidak ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran, ngapain kemudian kita evaluasi? Coba lagi yang evaluasi yang lain lagi coba Pak. Yang jika sebagian besar, apa itu tadi sebagian besar, nah itu tadi apa ini? Yang atas Pak, atas. Bukan, bawah dari bawah. Ini yang tadi. Bawah terus. Nah ini. Semua jawaban benar itu Pak yang ke bawah Pak, ke bawah. Bawah, oke. Ya terus. Terus ke bawah lagi. Terus ke bawah. Terus lagi. Ada lagi terus yang bawah terus. Berakhir. Sudah Pak, ini lampiran. Di LKPD kayaknya. Terus ke bawah. Oh, LKPD ini. Ya. Terus ya. Oke, ini. Ini sebentar dulu. Siswa yang diajar ini, ini kelas berapa dan pada usia berapa, Pak? Ini materi baru, Pak, kelas 4 di Guru Merdeka. Kelas 4. Ya, kelas 4 itu usia berapa? Sebentar, Pak. 10-11, antara 10-11, Pak. Nah, 10-11 kan mereka belum balik, Pak. Tapi ada, Pak. Hah? Jadi mereka belum pernah punya pengalaman dengan tanda-tanda balik itu. Ya, mestinya kan gini, apa yang terjadi dalam kenyataan itu nanti dikonseptualisasikan jadi pelajaran. Jadi mereka sudah punya pengalaman, misalnya tadi itu mengajarkan tentang kasih sayang kepada anak yatim. Dia sudah bergaul dengan anak yatim. Tetapi kan dia tidak tahu ilmunya, kan gitu ya. Maka kita kasih ilmu dia. Lalu pengalaman-pengalamannya itu kita konseptualisasi. Ya, artinya pengalamanmu melihat anak yatim lalu kamu memberikan sesuatu ini dan itu artinya begini kalau dalam ajaran agama, kan gitu mestinya. Ada dalilnya di dalam surat Al-Maun misalnya gitu, Pak. Nah, ini apa namanya? Mereka belum punya pengalaman sama sekali, ya. Dalam arti menghubungkan antara apa yang diajarkan berupa pengetahuan terus dengan pengalaman nggak nyambung. Apa artinya ini? Nah, ini pakai metode apapun tetap verbalistik, Pak Fatihul Umam. Verbalistik itu artinya sekedar cerita, kata-kata, kemudian pengetahuan yang tidak jelas faktanya, gitu kan? Ya. Lebih bagus kalau kemudian fakta-fakta itu berkenaan dengan pengalaman real dari anak didik. Kalau menurut saya, misalnya
tanda-tanda balik itu diajarkan setelah usia balik. Tadi kan disebutkan usia 15 tahun ya. Berarti di kelas-kelas usia 15 tahun itu SMP. ya, kalau disuruh kemudian menyebutkan tanda-tanda, apa ya tanda-tandanya gitu kan? Iya. Literasi. Nah, itu ya. Hanya literasi. Nah, apa namanya? Ya makanya sering juga saya singgung itu. Ya katanya kontekstualisasi bahan ajar dengan kehidupan nyata siswa gitu. Tapi ternyata tidak kita lakukan itu kontekstualisasi. Yang lebih bagus adalah ya mereka sudah mengalami fakta-fakta tertentu berkaitan dengan materi pembelajaran, lalu kemudian kita ajak untuk tahu aspek pengetahuannya atau konsep-konsepnya. Dia misalnya pedagang, ya kita akan ajak dia untuk tahu ilmu berdagang atau hukum berdagang dan lain sebagainya. Itu lebih bagus gitu kan. Tapi kalau tuntutan kurikulum begitu ya nanti diberikan masukan supaya ini materi ini bukan di kelas usia 10-11, ini di atasnya 15 lah gitu kan, biar enak ngajarinya ya. Sebelumnya memang tidak ada Pak, baru ada mulai kurikulum merdeka. Oh ya itu merdeka betul itu, berarti menentukan materi baru ini Pak. Iya. Soalnya memang yang paling ada ya yang berhalangan yang perempuan saja Pak, kelas 4. Yang sudah bisa kontekstualisasi. Iya, yang perempuan ya. Multi bahasa lebih dahulu dia. Oke. Saya kira itu masukan untuk rumah. Pak. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kembali ke kepada Pak Safiuddin. Sudah bisa enggak ini Pak Safiuddin?